saat ini saya berada di Komisi A, bidang pemerintahan, dan juga memang ada hubungannya dengan pertanahan ya, tapi bukan lahan pertanian ini, biasanya di Komisi B. Saya juga di sini sebagai pembina dari penasehat dari Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sumatera Utara yang kemarin didaulat sama Bang Ronald. Kalau beliau udah minta, saya nggak berani nolak juga untuk jadi penasehat. Jadi mungkin saya sharing sedikit aja tentang apa yang saya tahu sedikit tentang impact dan kebijakan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Sumatera Utara. Saya nggak terlalu paham materinya Pak, cuman sedikit besarnya gambaran yang saya ingin sharing di sini dari anak muda atau dari anak milenial yang mungkin awalnya nggak melek tentang ketahanan pangan, tapi sedikit banyaknya mengerti. Jadi pertama kali saya tahu isu tentang food security atau ketahanan pangan ini, saya baru cek waktu saya pernah menyelenggarakan conference di tahun 2016. Saya sebagai program director bekerja sama dengan University of Western Australia di Perth. Kita membuat acara judulnya In the Zone Conference, Feeding the Zone International Cooperation, Innovation and Investment in Indo-Pacific Agriculture. Salah satu keynote speakernya waktu itu Presiden Indonesia yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian ada Gordon Flake dari Perth, Australia, Ibu Mari Alka Pangestu, Profesor Kadambut Sidik, Bapak Ridwan Kamil, Stephen Smith, dan lain sebagainya. Jadi di sini di share ke kita, terutama untuk anak-anak muda, pentingnya ketahanan pangan di suatu negara. Jangan sampai kebanyakan orang-orang kita mau fokus ke IT, teknologi, hanya fokus ke situ, tapi kita lupa sebenarnya bahwa kita itu manusia yang makan dari pangan, bukan dari hanya sekedar teknologi-teknologi. Banyak orang yang mau bekerja di bidang IT misalnya sekarang, tapi mereka nggak ada yang mau jadi tanda kutip petani yang kembali lagi untuk memaksimalkan potensi pangan di daerahnya. Padahal di Indonesia ini kita sangat besar ya, makanya salah satu program nasional dan sudah dibuat di beberapa daerah seperti di Kalimantan dan di sini di Bumbang dan Sundutan itu ada food estate. Jadi saya melihat di sini terutama di Sumatera Utara, kebetulan saya baru baca juga berita yang disampaikan oleh juru bicara kami di fraksi, itu Bapak Sugiarto Makmur, beliau di Komisi B dan sangat concern dengan setidaknya ada 7.000 lahan di Sumatera Utara ini yang tidak digunakan untuk hal-hal non pertanian, ya misalnya pembangunan atau hal-hal yang dibuat untuk tanaman keras gitu. Padahal kalau difungsikan 7.000 hektar ini akan sangat bisa mendukung ketahanan pangan di Sumatera Utara. Jadi di sini saya sangat mengapresiasi dan sangat senang dengan forum hari ini. Dan diharapkan forum hari ini itu bukan hanya sekedar diskusi ya Bang, ya Bapak Ibu, tapi kita menciptakan sesuatu hal yang konkret dan juga bisa membantu pemerintah dalam menentukan kebijakannya ke depan. Salah satu yang saya harapkan juga ke depannya adalah melalui forum ini kita bisa membantu pemerintah dalam kebijakannya untuk membuat suatu ekosistem yang baik untuk ketahanan pangan di Sumatera Utara. Misalnya dari pertama itu adalah penyediaan dan ketersediaan lahan untuk pangan. Tapi bukan hanya itu aja, dibantu juga dengan pupuk. Saat ini saya juga kemarin sebelum kesini saya riset, banyak petani-petani ini yang tidak dapat pupuk, ya pupuk subsidi. Kalaupun ada, kadang aspal itu dijual dengan harga yang lebih mahal. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Selain dari situ, marketnya bagaimana? Ini konsep yang sangat bagus menurut saya. Ada namanya konsep from farm to table, ya. Ini from farm to table dari petani langsung ke orang yang konsumsi, misalnya langsung ke kafe atau misalnya nih dari petani bagaimana langsung bisa menjual hasil pangannya ini kayak misalnya ya ke supermarket yang besar tanpa harus ada jalur penengah lagi seperti penggolang. Dengan hal ini petani bisa mendapatkan harga lebih tinggi dan pembeli di sini bisa mendapatkan harga lebih murah. Itu namanya konsep from farm to table. Nah, jadi ketersediaan lahan, pupuknya, dan juga marketnya kita sediakan dan pelatihan-pelatihan untuk para petani ini sehingga kita nantinya ke depan bisa maksimal untuk hal ini. Kemudian untuk food estate juga kemarin sempat ada teman saya sharing, dia di Kalimantan punya kuota lah ya untuk food estate ini untuk membawa tanaman padi. Kita bilang
Jangan kita pikirkan oke, kita punya lahan dan di situ ditanam padi. Kita harus pikirkan juga pabrik penggilingannya misalnya. Kita harus buat di dekat situ. Kenapa? Kalau enggak, dia kita bawa keluar kota lagi, lewat laut lagi dan lain sebagainya. Kita harus memikirkan cost logistiknya. Cost logistik. Nah, untuk tanaman-tanaman tertentu bukan hanya logistik pengangkutan yang harus difikirkan, tapi mengenai cold storage misalnya. Apakah cold storage di Sumatera Utara ini ketersediaannya sudah ada atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi mungkin hal-hal ini yang bisa saya sampaikan juga sebagai nanti bahan untuk bisa didiskusikan dalam seminar pada siang hari ini. Demikian mungkin atas sambutan yang bisa saya berikan. Selamat mengikuti seminar dan saya juga ingin menyampaikan ini kita beruntung sekali ya sebenarnya dengan adanya kerjasama antara LPR ini dengan Universitas AKBP Nomensen, karena pasti kedepannya kita akan berjalan bergandengan. Ini juga akan menjadi masukan-masukan buat saya dan buat kami di DPRD Provinsi untuk bisa juga mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah terutama dalam hal pertanian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau yang kurang berkenan. Selamat mengikuti seminar Iptek dan kebijakan mewujudkan ketahanan pangan di Sumatera Utara. Selamat siang. Atas kesempatannya. Nah, selamat sore buat Bapak Ibu. Selamat sore buat Bapak Ibu hadirin semuanya yang pada sore hari ini hadir di ruangan Dr. Justin Xiaomi ini. Juga selamat sore buat seluruh para peserta yang mengikuti seminar kita pada sore hari ini dari aplikasi Zoom ya secara online. Terima kasih buat kesediaannya, kehadirannya pada acara seminar kita pada sore hari ini. Nah, seminar kita pada sore hari ini akan membahas mengenai Iptek dan kebijakan mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi kita hadirkan di sini 5 pemateri. Yang pertama itu adalah akademisi dari Universitas AKBP Nomensen. Nah, jadi akademisi ini biasa berperan dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Ada studi, kemudian ada juga penelitian, dan terakhir pengabdian masyarakat. Nah, di penelitian dan pengabdian masyarakat ini biasanya banyak mengambil masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, jadi bagaimana kemudian merumuskannya secara ilmu pengetahuan, dan kemudian diaplikasikan kembali ke masyarakat. Nah, lalu yang kedua ada dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Nah, ini sebagai pengambil kebijakan. Ya, harapan kita nanti bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil untuk memajukan pertanian, terutama pangan di Provinsi Sumatera Utara itu dapat kemudian nanti dirumuskan kembali oleh penelitian-penelitian di universitas maupun juga oleh lembaga swadaya masyarakat. Nah, lalu yang ketiga nanti juga ada dari Bank Indonesia. Nah, ini nanti bagaimana misalnya peran perbankan dalam membantu mewujudkan ketahanan pangan terutama dalam bidang pertanian. Nah, kemudian juga ada dari Perumbulok Sumatera Utara. Nah, ini harapan kita nanti bagaimana misalnya peran Perumbulok dalam menjaga stabilitas harga, khususnya untuk bagaimana meningkatkan insentif petani untuk bisa terus menanam. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah dari Yayasan Mitra. Ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang biasa melakukan pembinaan kepada masyarakat. Nah, jadi bagaimana pola-polanya, nah, nanti juga bisa kita harapkan dapat kita ketahui dari seminar ini. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, bisa kita mulai dari materi yang pertama, Bapak Dr. Insinyur Dongker Stambubolon. Saya persilakan, Pak. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak-bapak undangan kami sebagai narasumber, tapi juga sekaligus mewakili lembaga dari Bank Indonesia, Mitra, Bulog dan Dinas Pertanian. Berdasarkan abjad saya buat ya, jadi tidak ada yang diistimewakan. Begitu juga dengan Ibu Dekan Fakultas Pertanian dan Rektor Universitas AKBP Nomensen yang diwakili oleh Pak Samse Pandiangan sore ini. Nanti hasil kerja Pak Pandiangan juga mungkin akan saya singgung terkait Iptek ini. Dan tentu saja Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudara,
keluarga besar Lembaga Pengembangan Ekonomi Rakyat Sumatera Utara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman atau berbagi pemikiran terkait ketahanan pangan, topik besar. Jadi waktu itu saya mengingatkan Pak Ronald Naibaho bahwa ini persoalan besar yang harus dikerjakan oleh banyak orang, dan sangat kagum akhirnya dalam tempo yang singkat bisa mengumpulkan dari berbagai latar belakang. Pertengahan Desember yang lalu kita baru menyelenggarakan The Jakarta Food Summit. Itu 3 hari. Jadi tiap hari ada 4 sesi. Tiap sesi ada 3-4 pembicara. Saya ingat tanggalnya, tapi saya ingat peristiwanya. Salah satu pembicaranya adalah Menteri Perikanan dan Kelautan waktu itu, Bapak Prabowo itu ya, Edi Prabowo ya. Beliau sedang dalam penerbangan dari San Francisco ke Hawaii. Beliau menumpang di konsulat Indonesia di San Francisco. Dari sana menyampaikan presentasinya. Pulang dari Hawaii ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta. Saya hanya ingat itu, nanti bisa dilacak. Artinya apa? Ini kerja besar dan kerja yang tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi atau satu bidang saja. Nah, slide 2. Dari tadi kita sudah menyebut bahwa ada 3 dimensi ketahanan pangan itu, yaitu ketersediaan, kemudian keterjangkauan, accessibility, dan utilisasinya, penggunaannya. Dari segi ketersediaan, di sini mungkin lebih banyak perannya orang pertanian. Tapi yang satu lagi, keterjangkauan itu urusannya semua orang.